Tapi Allah tidak suka. Allah nggak suka kalau hamba-hambanya itu menjadi hamba-hamba yang berbuat kerusakan. Kita kembali kepada Al-Quran, yaitu ayat yang keempat sampai 7 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana ta'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim falanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Maka tidak ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Al-A'raf ayat yang keempat sampai 7. Sebelumnya kita diperintah untuk berittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semua umat yang telah diutus kepada mereka Rasulullah juga diperintahkan untuk mematuhi, untuk mengikuti daripada nabi-nabi mereka. Dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi para utusan Allah Subhanahu wa taala adalah itu ancaman mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya tidak akan bertambah kebaikannya karena ibadah dan taatnya kita, dan tidak akan berkurang kemuliaannya karena kemaksiatan dan kedurhakaan kita. Tapi Allah tidak suka, Allah nggak suka kalau hamba-hambanya itu menjadi hamba-hamba yang berbuat kerusakan. Karena ketika seseorang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan berbuat sebaliknya. Karena kan menungso niku nek ora taat karo Gusti Allah mesti tumindak maksiat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, ketika kalian tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kalian disibukkan dengan keburukan-keburukan. Nah, wedi gak subuhan saat iki nyanti parane. Saya turu saya lumayan. Mau subuh saya turu ya. Jadi kita ini kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, pasti sibuknya dengan keburukan-keburukan. Kebalikan daripada taat adalah maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, maka ancamannya apa? Allah akan binasakan seseorang karena kemaksiatannya. Ada yang sifatnya pribadi-pribadi. Kalau saya ada kasus masalah seseorang, saya tanya, Bapak sholat enggak? Jawabannya mumpah podo, sok-sok. Kalau yang enggak sholat tadi itu ternyata orang yang berbuat baik, mungkin saja orang itu ora sholat, neng seneng sedekah, seneng berbuat kebaikan-kebaikan seperti contoh kerja bakti sregep, ngewangi tonggo sregep, neng sholat ora. Nah ini ya enggak terjamin dia selamat. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah kebaikan yang didasarkan oleh iman kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin nek gak sholat, kebaikannya mungkin ana pamrih, ana maksud dan tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu adalah orang yang manut kepada Allah dan Rasulnya, maka setiap aktivitasnya diniatkan semata-mata
motivasinya adalah berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang berbuat satu dengan ikhlas, maka akan menjadikan dirinya selalu ada dalam kebaikan-kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dosa-dosa atau maksiat-maksiat atau durhaka-durhakanya hamba telah menjadi sebab daripada kesulitan-kesulitan secara pribadi, atau bahkan kalau dikerjakan bersama-sama atau berjamaah bisa menyebabkan binasanya satu kampung, satu masyarakat, bahkan satu keluarga, satu kabilah, satu suku, itu bisa binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Allah katakan bakam min qaryatin ahlakna. Jadi berapa banyak negeri yang sudah kami binasakan. Kenapa? Karena penduduknya menentang daripada utusan-utusan Allah kepada mereka. Di antaranya pertama kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa itu? Hud. Nabi Hud alaihi salam. Kaumnya diazab oleh Allah dengan angin dabur. Angin yang amat sangat dingin dengan kecepatan kurang lebih 800 sampai 1000 km per jam. Nang bayangke adil itu numpak motor melaku 70 nabrak tembok, kira loro apa? Ya ono sing ora ambyar, ya ono pembalap. Pembalap Rossi itu tipe ora loro, ana pakai baju yang anti selip. Nah awake dhewe nabrak wit gedang iso ambyar. Teman saya tuh ngepit ontel di daerah baratnya Asmi Palur itu dari utara, Rime Blong, gua antara mudun, dua jrok. Nah, arepe bablas nang kono ibu-ibu do blonjo sayur, nabrak wong semati bablasin nang kebon, nyungsep nang wit gedang, tangannya ceklet. Nah, ini musuh wit gedang, wit jati. Apa kira-kira yang dialami. Makanya bayangkan apa yang terjadi kepada kaum Ad. Mereka menentang Nabi Hud alaihi salam, maka didatangkan pada mereka itu angin. Waskur akha adzin id anzara qauma bil aqab wa qad halatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Di ayat Al-Aqab disebutkan, ingatlah bagaimana apa yang menimpa saudara kalian. Itu siapa? Kaum Ad. Nah, yang mereka ditimpa bukit pasir. Jadi angin itu enggak cuma angin biasa, angin yang menerbangkan berbagai macam tanaman, bahkan pasir. Bayangkan naik kecepatannya semono ku nyanti, maka badan-badan mereka pun ikut terbang dan menempel di gunung-gunung, tutup oleh pasir-pasir. Akhirnya ketika orang itu kemudian menggali tempat itu ditemukan kepala-kepala yang terpisah dari badannya. Di daerah mana itu? Di daerah selatan timurnya Saudi Arabia, yang cedai Oman sana. Ini apa yang menimpa pada mereka. Jadi kenapa? Karena mereka maksiat, melampaui batas, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki lagi ramai apa? LGBT. Jadi kaum gay ini minta diakui, minta eksistensi mereka itu diresmikan. Bahkan sempat ada seorang laki-laki menamakan dirinya wanita, kemudian mereka menikah di KUA. Dalam rambut dan KUA itu jebule lanang karo lanang. Setelah selesai menikah, mereka pamer. Nah, harus senjata. Pamer surat nikah, lebokne nang sosmed. Oh, kita bisa menikah toh. Akhirnya ciduk oleh polisi. Akhirnya mereka dibloskan ke penjara. Kenapa? Menipu, merubah identitas. Ora konangan. Saya jenenge pipi carane iso. Maling ada lebih pintar timbang polisi nih. Contoh itu. Sekarang ini mereka namanya kelompok-kelompok yang
ancam azab Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh berani mereka menunjukkan keberadaannya. Bahkan nggak malu-malu lagi. Malah wedhe sing kadang arep dadi wong taat itu malah malu. Kalau Jumatan teko dhisik isin. Arep pengajian teko dhisik rekewuh. Kebalikannya. Padahal namanya ketaatan itu nggak boleh malu karena kita niatkan semata karena Allah. Perintahnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ratu minta saya niku ceket. Apalagi dalam beberapa hal kemarin itu. Ana telung perkara sing apik kondang ceket. Siji, ceket salat mumpung wektune isih ana. Dan segera sholat. Nah, nanti ya sholat yang paling cepat itu ya berjamaah. Di mana ada adzan diserukan di situ, itulah tempat kita sholat yang terbaik. Jamaah. Wong nek gandang mangkat jamaah, mending kon nunda-nunda. Nang omah iku arepe sholat sik ra sida meneh. Kalau sholat sik sibuk apa meneh? Kayak emak-emak itu pernah suaminya pulang dari kerja, ibunya sik nyeteliko ditakoni karo bae wis salat Bu sik kurang 3 lembar tutukne sik bare jebule malah ngejangan Bu jare rung salat sik to Pak tutukne san iki ngejangan pisan jangan diinget jebule malah hisah-hisah musai sarung rampung anake cilik nangis urung meneng wes akhirnya sholatnya mundur-mundur. Inilah kebiasaan karena setiap kebaikan kita randang ceket itu akhirnya jadi kita terhalang. Makanya sesuatu yang sudah kita niatkan beribadah itu jangan kita hentikan. Banyak kejadian itu. Wong wes mampu kon segera daftar haji malah ramangkat duitnya dijaluk. Akhirnya lah situ mangkat duitnya ya entah. Tahun ini saya mau memberangkatkan satu rombongan, enek sing wis daftari wong 4. Karena pandemi duitnya di jaluk. Separuh jangan jaluk wong separuh ora kabeh. Nggih. Apa? Tinggi modal usaha. Ketika sudah mau berangkat, sudah malu mangkat apa ora? Wah, duitnya pacut entek ya, Pak. Wis. Wingi-wingi. Ya wis nyepake duit 30 juta dijukuk 15 karena besok nek arep mangkat arek nomboi duitnya malah 16. Yang miliknya Allah itu jangan diganggu-ganggu. Nek wong wis niat sing becik niku aja kemudian kita menariknya kembali. Itu bisa membuat Allah menjadi murka dan dipersulit. Padahal sebenarnya kalau kita kemudian bersungguh-sungguh, wis tak tutuk nek tak niati lillahi taala ya taala. Nek wong tua-tua mbiyen itu ngaran ngene iki. Pokoknya niat apik itu aja kemudian dibatalkan. Engko kamu ndak jadi berbuat baik meskipun dapat pahala 1 dengan niat. Kau batalkan enggak apa-apa. Nah akan dipersulit berbuat baik yang berikutnya. Anak jenenge Mbah Darmi. Mbah Darmi itu dia daftar umroh saya itu sebelum pandemi. Ketika saya berangkat pulang sampai rumah 5 hari berikutnya lockdown. Nah, akhirnya harus itu mangkat. Mbah, dite dibalake napa mboten? Pun Pak Ustad, mungkin nek kula pendet mentinta. Soale tangga kula niku entek sak wonge sisan. Jadi duwite ya entek wonge ya mati. Akhirnya ra sida mangkat. Wonge mati sisan. Makanya ini secontoh-contoh. Walaupun gadah niat baik itu jangan dirubah arah. Nah sing lain itu duwite Gusti Allah aja main-main. Hanya orang-orang yang do main-main duit ibadah itu akhirnya jadi binasa sendiri. Anak takmir masjid, jadi bendara, duitnya malah kekulaan. Orang yang kene, itu kejadian itu. Akhirnya wes, omai dijual, ngijoli duit kas masjid. Teman saya itu malah bernebus omah yang desa itu 90 juta, omai apik. Anak ini lain tuh 90 juta itu. Kura-kura apa? Jadi bendara RT, bendara masjid, duitnya malah tinggi, butuh. Nah ketika ditanyakan oleh jamaahnya alasannya,
Orang kok berngitung, orang berjukuk neng bank. Alasan ngono terus ya, akhirnya dicecar terus. Mau digunakan kan sudah sentek. Akhirnya wong kampung ya ono kae. Wis ora tok balake tak obong omahmu. Akhirnya ngaku nek duitnya wis entek. Akhirnya sing dipelayani teman saya itu. Wis omahku tukunen wae. Aku nangis-nangis, aku urung boleh nek orang tok tuku omahku. Ya teman saya teman orang kaya. Jadi tuku 90 juta. Dikeke saiki omahe dadi apik, wis diapike sisan. Dikontrak karo wong. Inilah itu contoh. Banyak kasus ketika orang itu sudah memiliki satu semangat berbuat baik, kemudian kena godaan dunia dan membatalkannya. Jadinya jadi rugi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kesibukan-kesibukan kita yang baik itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan itulah yang diajarkan oleh setiap nabi sampai kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urip niku kan patuh tunduk dumateng Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita kemudian menyimpang, itu sudah pasti. Makanya kita contoh aja lah tentang sholat itu. Barang siapa menjaga sholatnya dengan baik, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Allah akan berikan 9 kemuliaan. Namun sebaliknya, siapa tidak menjaga sholat dengan baik, Allah akan ancam pula dengan 9 keburukan. Yang pertama, takhrusuhul malaika. Wong itu nak jaga sholatnya dengan baik dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Oke. Kejadian-kejadian anak wong itu wong sholat, omai ditinggal mangkat yang masjid. Ditanya ada sebuah rumah itu, sing lanang biasanya mangkate keri, sing wedok dhisik. Nah, satu ketika itu karena sesuatu sing lanang mangkat dhisik. Izin karo bojone iki, "Mbak, sik ya Bu ya wis." Nah, neng mbok iki lali. Bar dikandani iso lali. Nah, kuwi wong melek-melekan dikandani iso lali. Meneh wong turu. Dari iso lali. Nah, ibuke mun ya selangkelan apa mangkat nang masjid wis. Pulang dari masjid, ya pulang dari majelis taklim juga, kuliah subuh itu. Sampai rumah itu ramai wong do ramai. Apa iki? Sebelah kemalingan. Padahal wonge turu wonge nang kabeh. Sebelah kemalingan. Pit montore ilang, lemarane dodosi padahal wonge do nang kabeh. Turu. Lah, rumahnya orang itu kan bukaan lampu nempan kabeh soalnya dikira wis apa dikira bapake jeneng omah. Lah sing itu wis mangkat. Lah orang tadi datang dari masjid. Apa iki maling? Wih, omah kok saya padang, ditiliki. Omah bukaan. Blas ora kelong apa-apa. Sing kanjengan didongkel karo maling, sing kene bukaan malah aman. Itulah satu contoh bentuk siapa yang mengendaki itu mesti Allah. Makanya kan kita ini kalau bersungguh-sungguh beribadah itu banyak sesuatu yang ajaib yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya omah dijogo malaikat. Kok sing kemalingan malah sing dikancing, sing dibuka malah ora. Sebab apa ya yang jaganya malaikat. Dan malaikat marah ketika maling orang ojo nyolong kene nyolong kono lho. Nang jute wong. Wonge turu kabeh lawange rapate rapet. Inilah contoh. Kedua, nah, Allah akan mensehatkan badannya. Yakunul lahu badanun sahih. Allah akan sehatkan badannya. Wong itu nak salat dijaga 5 waktu dengan baik, Allah akan jaga dia dari penyakit. Kalau toh sakit ndang mari. Enek wong sing lara nemen kon salate ora gelem. Karo melek-melek sithik karo turu-turu sik ora apa-apa salat, ora gelem. Malah janjiku nek kula waras aku tak salat. Neng bahasan waras ya lali. Itulah menungso itu.
Aja mung janji malah yang dijanjeni malah jinjo. Terus berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sholatnya itu besok teman di dalam kubur. Ini keuntungannya. Makanya kan sangune wong mati dudu bondo, dudu pangkat, dudu derajat. Sangune apa? Ketaatan kepada Allah, amal-amal soleh itu akan menemani kita besok di yaumul akhir. Termasuk mulai dari kubur itu akan merasakan. Nah, jadi saya kira ngrasake. Nek janjane nek gelem ngrasake wis ana. Tanda-tandanya sudah ada itu. Kita ini ketika bisa bangun lebih awal, dan ternyata kalau kita ngaji al-falak itu, ternyata wong mukmin itu dikatakan mukmin itu nek tangine sebelum fajar, karena falak itu sudah masuk waktu siang. Jadi ketika fajar itu kan mulai kita berpuasa, terus matune wis mulai waktu nahar siang. Jadi nek ade iki tangi itu maksimal pas adat. Ojo ngantek wis do rampung sholat lagi tangis jenenge wis kesiangan. Wis kawanen nih. Syukur kita bangun itu 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh. Nah ditonton-tonton, dipirsani Kanjeng Nabi niku selama hidupnya kerep sehatnya apa kerep gerai. Riwayat mengatakan Nabi nu selama gesang mung gerah peng sekawan. Yang terakhir yang menjadi jalan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Nabi niku nek ditonton saka riwayat, Nabi niku nek dalu kathah wungune napa kathah sarene. Awake dhewe akan turu. Loh, wong kudune nek melek bengi itu kan kata pengaji Rumai Ramai itu, begadang jangan begadang, begadang boleh saja. Ya, begadang itu boleh. Kalau ada maunya apa? Ibadah, sholat, pengajian, zikir, apa sebagainya. Bila sering kena angin malam muka pucat, kepala sering berkunang gitu, motone maksudnya itu. Gitu loh. Jadi ada itu nek bengi itu sering melek, jadi kena angin muka pucat dan darah berkurang. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang kangenan tanpa ibadah. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang sholat malam itu dijaga oleh malaikat. Dia dikasih rahmat Allah, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di wong sing salat itu pamane dhek ngerti. Ketika sesuatu yang turun kepadanya itu apa, itu dia gak akan menghentikan salatnya. Di pamane wong salat itu ngerti sing mudhun awake dhewe iki apa, ora mandek salate. Kamane pas salat itu tiba-tiba duit atusan medun. Tok ndekne ra salat murah. Ora tok ndek. Duit medun terus numpuk saben 10.000 ngancing medun meneh ora mandek salate itu. Nah itu semua dunia itu nggak akan kita bawa kepada Allah, tapi rahmat kebaikan yang kita bawa, yang kita perlu itulah akan bawa mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning gandeng kuwi gaib sing yakin ya mung sing gelem yakin. Nah ada itu kabeh sing doyak men di dunya, nek bangsa ibadah itu semangatnya cilik gitu. Kayak bangsa dunya semangat. Padahal Allah katakan kan, sapa sing nginginken dunya iki mung tak kene marang wong sing ingsun kersake. Ya ta. Kula jenengan kabeh sibuk golek dunya, mesti entuk apa ora? Wong karuan. Oh lagi entuk malah pensiun. Malah gitu. Ini loh, jadi ada yang golek dunya, ngoyak dunya iku kabeh wong sak jagat ngoyak dunya. Nang apa kata Allah? Nah, memang cuma kami berikan liman nasa bagi orang kami kehendaki. Ada yang menyibukkan golek dunya, nibotangi awan bengi sok sore awan digawe bengi digawe awan. Ibaratnya sikil dadi sikil, orang karuan entuk. Tapi nek jenenge ketaatan kepada Allah mesti entuk gitu loh. Mesti entuk.
Jenengan ngelu ngaji ngeten iki karo ngantuk-ngantuk piye entuk pahala pasti. Ya ora pahala ngantuk, pahala kehadiran. Itu wis entuk niku. Tapi nek awake dhewe kuwi golek donya urung karuan nek kita jangan jadi orang-orang yang hanya ngejar dunia. Kalau urung karuan nek itu entuk. Ada nibotangi sawan sering mau golek donya itu urung karuan nek entuk. Lo kecekel tapi nek wong taat kita cuma baca alhamdulillah aja dapat pasti. Tapi manusia itu sing disawang itu sing bokso sing ketok-ketok. Gandeng yaman wis ketok ya sambung iso lagi ya. Sepadang. Ngurus padang berarti wis ketok kudu ndang tidak liyane. Nah, tapi yang jelas monggo jangan sampai menjadi orang-orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya kita terancam dengan adab. Secara pribadi adalah kesulitan-kesulitan hidup. Kalau masalah bisa menimbulkan adab sebagaimana adab yang menimpa kaum Ad. Mereka ditimpa bukit pasir sampai karena kerasnya benturan saat mereka diterbangkan oleh angin, nah, maka sampai kepalanya berpisah dari badannya. Ka'annakum a'jazu nahlin khawiyah, kaya pohon kurma yang lapuk, yang potol-potol nang ngendi. Nek pengen ngerti silakan dolan ke Oman sana. Karena masih ada kaya ibaratnya yang sangiran itu ada tempat-tempat di mana tempat kaum Ad itu diadab dan itu masih ada tinggalan-tinggalannya. Jadi di museum kene kono itu. Nah, mangga torono. Salah orang ngantuk. Demikian karena sudah siang, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.